Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofia Samarazet dengan NIM 236640163. Di sini saya akan mereview materi pertemuan 7, keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan. Capaian pembelajarannya menganalisis persyaratan formil alat bukti elektronik, mengevaluasi praktik penyajian alat bukti elektronik di persidangan, memahami peran digital forensik dalam proses peradilan, mengidentifikasi strategi efektif penyajian bukti digital. Sistem elektronik yang memenuhi syarat. Persyaratannya, sistem elektronik harus memenuhi pasal 15-16 UIT. Konsekuensinya, jika sistem andal, kualitas bukti original dan hasil cetak sama, pilihan penyajian bisa digunakan bentuk asli atau hasil cetak, pertimbangan efektivitas dan kemudahan presentasi. Persyaratan form alat bukti elektronik 1. Berdasarkan pasal 5 ayat 4 UU ITE, pengecualian informasi dokumen elektronik tidak sah untuk surat yang menurut UU harus dibuat tertulis, surat dan dokumen yang harus dalam bentuk akta notaris atau akta pejabat. Persyaratan formil alat bukti elektronik. Berdasarkan pasal 43 UU ITE ayat 3, penggeledahan penyitaan sistem elektronik harus dengan izin Ketua Peradilan Negeri. Ayat 4, penggeledahan penyitaan harus juga kepentingan pelayanan umum. Prinsipnya perlindungan hak privasi via kebutuhan pembuktian. Contoh kapan bentuk asli lebih baik? Kasusnya perampokan terekam CCTV, buktinya rekaman video digital, alasan bentuk asli lebih baik, memuat gambar bergerak dan suara, memudahkan pemahaman fakta hukum, hasil cetak butuh banyak kertas, tidak seefektif. Detail mungkin hilang saat konversi. Contoh, apakah lebih baik kasus pemerasan via SMS email, bukti pesan teks digital, alasan hasil cetak lebih baik, SMS email pada dasarnya tulisan elektronik cukup, periksa integritas, ketersediaan, keotentikan, tidak perlu bawa handphone atau komputer ke sidang, hemat waktu dan biaya presentasi. Digital forensik dalam perantai pembuktian, pengumpulan legalitas, preservasi integriti, analisis eksamination, presentasi admissibility. Study rantai penyimpanan definisi dokumentasi lengkap perpindahan bukti dari temuan sampai sidang. Tujuannya jamin bukti tidak diubah, rusak, atau digantikan. Dokumentasi siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana bukti pindahkan. Konsekuensi chain of custody, rusak sama dengan bukti mungkin tidak diterima. Ini formulation of custody, contohnya ada nomor, tanggal, waktu, dari, kepada, alasan, dan tanda tangan. Hasil has value penjaga integritas digital. Definisi nilai unik hasil perhitungan algoritma terhadap file data, fungsi seperti sidik jari digital, perubahan sekecil apapun ubah hash, algoritma umum, MD5, SH1, SH256, contohnya file A, hash A, ini kode-kodenya. Jika file A diubah 1 bit, hashnya bla bla bla. Write broker, alat wajib forensik, fungsinya mencegah perubahan data saat pengambilan bukti dari media storage. Prinsipnya read only access. Jenisnya hardware write broker, software write broker. Contohnya Tableau Forensic Web Stage, Forensic Drive Doc. Teknik pengumpulan bukti elektroniknya live acquisition. Pengambilan dari sistem aktif, memori proses, data acquisition, pengambilan dari media storage mati, network acquisition, pengambilan dari traffic jaringan, cloud acquisition, pengambilan dari layanan cloud. Tantangan bukti cloud computing. Lokasi fisik tidak pasti, data bisa di server negara manapun,
multitenancy, data banyak pengguna dalam server sama, regulasi lintas negara, data sovereignty issues, akses terbatas, provider cloud mungkin tidak kooperatif. Studi kasusnya, bukti dari media sosial. Kasusnya ujaran kebencian di Twitter, buktinya tweet, retweet, like, reply. Tantangan, akun bisa dihapus, konten bisa diedit, solusi screenshot dengan timestamp, archive today, permintaan data ke Twitter. Peran saksi ahli digital forensik, kualifikasi, sertifikasi, pengalaman pendidikannya, tugas dalam persidangan, jelaskan metode pengumpulan dan analisis, buktikan integritas bukti, terjemahkan istilah teknis ke bahasa hukum, jawab pertanyaan jaksa, pengacara, atau hakim. Presentasi bukti elektronik di persidangan, strategi efektif, simplifi, sederhanakan penjelasan teknis, visualize, gunakan diagram flowchart timeline, demonstrate-nya, tunjukkan cara kerja jika perlu. Corroborate, hubungkan dengan bukti lain. Summarize, buat rangkuman jelas untuk hakim. Ini presentasi bukti digital. Jargon overload, terlalu banyak istilah teknis, chain of custody lemah, dokumentasi tidak lengkap, tool dependency, hanya mengandalkan satu tools tanpa verifikasi. Ignoring metadata, tidak menganalisis informasi tersembunyi, presentation format tidak user friendly untuk hakim. Diskusi kelompok, skenario persidangan, kasus pembobolan data nasabah bank, ada buktinya, log server, database dump, dan kelompok 1 sampai kelompok 4. Aktivitas simulasi persidangan, role play, hakim, jaksa, pengacara, saksi ahli, panitera. Kasusnya phishing website bank palsu, fokusnya keabsahan, bukti screenshot website, and log server. Outputnya putusan tentang diterima atau tidaknya bukti elektronik. Ini legal framework internasional, ada ISO I 27037, ISO I 7041, ISO I 27042, ISO I 27043. Ini tren digital forensik masa depan, AI dan machine learning, otomatis analisis big data, ayat forensik, blockchain forensik, dan cloud forensik standardization. Keabsahan alat bukti elektronik tergantung pemenuhan syarat formil material, pilihan bentuk asli vs hasil cetak berdasarkan efektivitas presentasi digital forensik dan chain of custody. Krusial untuk integritas bukti, presentasi bukti digital harus disesuaikan dengan audiens. Sekian itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon maafkan. Saya akhirnya ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.